Saudara-saudari, ada dua alasan mengapa Kamis ini, perjamuan terakhir Yesus, disebut sebagai Kamis Putih. Dan kan yang pertama, karena pada malam perjamuan terakhir inilah Yesus untuk pertama kali mengadakan Ekaristi. Dan itu kita dengar di dalam bacaan yang pertama tadi. Maaf, bacaan yang kedua, Santo Paulus mereview, mengajak para audiensnya untuk mengingat kembali apa yang terjadi pada malam perjamuan terakhir, yakni bahwa Yesus mengambil roti, mengangkatnya, memperlihatkannya kepada para murid, kemudian memecah-mecahkan lalu membagikannya, tetapi dengan sebuah ucapan yang tidak pernah dia ucapkan sebelumnya. Inilah tubuhku yang akan dikorbankan bagimu. Lalu kemudian dia mengambil piala yang berisi anggur dan dia memperlihatkan, menunjukkannya kepada para murid. Lalu kemudian juga mengedarkannya dan dia mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa-dosamu. Tenangkanlah aku dengan merayakan ini. Inilah kata-kata Ekaristi. Dan dengan kata-kata Ekaristi itu Yesus menunjukkan cintanya yang agung, cintanya yang mulia, cintanya yang luhur. Itulah yang dilambangkan dengan warna putih, warna keagungan, warna kemuliaan, warna kesucian, kesakralan. Itulah keagungan, kemuliaan, kesucian, kesakralan kasih Yesus yang bahkan mempersembahkan dirinya. Apa yang Yesus katakan di malam perjamuan terakhir, itu dia wujud nyatakan keesokan harinya pada Jumat Agung. Kamis Putih dia mengisyaratkan, inilah tubuhku, inilah darahku, kuberikan untuk kamu. Dan besok Yesus wujudkan itu dengan wafat di kayu salib. Pemberian diri Yesus inilah yang kita sebut sebagai Ekaristi. Pemberian diri Yesus inilah yang kita sambut setiap kali kita mengikuti Misa Kudus atau Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti misa, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan keagungan cinta Tuhan yang memberikan dirinya menjadi santapan jiwa kita, menjadi santapan yang mempersatukan kita dengan Dia. Karena Yesus katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Santapan yang mempersatukan. Itu juga santapan yang mengantarkan kita kepada hidup yang kekal di surga. Karena Yesus juga bilang, barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin, saudara-saudari. Luar biasa. Itulah keagungan cinta Tuhan dalam Ekaristi yang kita visualisasikan secara liturgis dengan warna putih. Yang kedua, saudara-saudari, keagungan, kebesaran, kemuliaan, kesucian cinta Tuhan juga dia tunjukkan dengan tindakan berikutnya dalam malam perjamuan terakhir. Apa itu? Membasuh kaki murid-muridnya. Cinta yang luar biasa. Sedemikian besarnya cintanya, Yesus tidak perhitungkan lagi bahwa dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia yang harus disembah, dia yang harus dibasuh kakinya. Tidak. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai cinta, dia tidak lagi terjerat oleh gengsi dan harga diri. Yesus tunduk sujud
membasuh kaki para muridnya. Sesuatu yang begitu mengejutkan. Makanya Petrus lancang, dia protes, Tuhan, tidak boleh. Sekali-kali engkau tidak boleh membasuh kakiku. Petrus memang agak cerewet. Petrus memang pemberani. Petrus memang orang keras. Petrus memang orang yang punya prinsip, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk berkata-kata dengan Yesus. Tidak. Tapi Yesus mengatakan tidak. Kalau saya tidak membasuh kakimu Petrus, kau tidak akan ambil bagian bersama dengan aku. Petrus tetap menolak. Tetapi kemudian dia menyerah. Ketika Yesus mengatakan nanti pada saatnya engkau akan mengerti apa yang aku perbuat. Sehingga Petrus selalu berkata, kalau begitu jangan cuma kakiku, cuci juga kepalaku kodong, cuci juga mukaku, tanganku. Dia minta. Tapi Yesus bilang tidak. Kamu semua sudah mandi, tapi tidak semua kamu bersih. Yesus mengisyaratkan bahwa ada di antara orang-orang ini 12 muridnya yang kelihatannya hebat, santun, loyal, tulus, berani, tapi akan ada yang mengkhianati. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu sudah mandi tapi tidak semuanya bersih. Nah saudara-saudari, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus, inilah juga ungkapan kasih yang suci, yang mulia, yang membuat Yesus mau merendah diri. Dia mewujudkan apa yang dikatakan Paulus, dia yang adalah Allah, sehakikat dengan Allah, mau menjadi manusia, bahkan tampil dalam rupa seorang hamba. Filipi pasal 2. Dan penyucian kaki itu juga adalah isyarat pelayanan. Yesus menghendaki orang juga bisa melayani satu terhadap yang lain. Pelayanan kasih. Itulah sebabnya Yesus katakan, kalau kamu menyebut aku adalah guru dan Tuhan, dan itu tidak salah, maka kamu pun harus melakukan apa yang telah aku lakukan di depan matamu. Itulah kasih, itulah pelayanan, itulah kerendahan hati. Ini yang juga akan sebentar setelah homili ini akan dilakonkan. Pastor akan membasuh 12 murid yang ada di sisi sebelah kanan dengan jubah warna apa? Jubah warna kuning ya. Ya, saya tidak tahu di antara 12 ini mana Yudasnya ini. Jangan ditunjuk-tunjuk yang itu. Tidak, mereka orang-orang baik. Mereka mewakili rukun-rukun di paroki kita. Tapi Tuhan Yesus mewanti-wanti kita, mengingat-ingatkan kita, ya, bahwa kita bisa saja menjadi Yudas, kita bisa saja menjadi Petrus. Hebat omongnya, hebat retorikanya, lompok bicaranya, tapi tenak butina karena mangkasar. Ya, kerap kali kita seperti itu. Ya, tapi malam perjamuan terakhir ini Yesus sendiri mengajak kita, ya, untuk menjadi manusia-manusia yang menghormati, mencintai Ekaristi sebagai pemberian diri Yesus bagi kita. Dan Ekaristi itu harus berbuah. Buahnya adalah kasih, buahnya adalah pelayanan yang tulus, tidak neko-neko. Pelayanan yang juga apa adanya. Kalau kita dibutuhkan,
yes sir, siap komandan. Tapi mungkin pada saatnya bukan kita tidak dibutuhkan, tetapi kita harus diganti oleh orang lain. Yes, siap. Karena kerap kali dalam pelayanan ada yang memang sama sekali tidak mau dipilih, tapi ada juga yang sama sekali tidak mau diganti. Yang kedua ini lebih repot. Yang tidak mau dipilih, pengalaman saya, ya asal kita bicara baik-baik, kasih animasi, motivasi, akhirnya dia mau. Tapi yang tidak mau diganti ini repot. Pelayanan, pemberian diri. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, mari kita bertumbuh di dalam semangat ekaristi yang berbuahkan kasih, pelayanan, dan kerendahan hati.